Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pembahasan kita ya, masih 400. Sekarang masih kita masuk ke level ke sub diskusi ya. Diskusi mengenai level ini. Jadi level 400 itu menandai ya kemunculan kemampuan menyatukan dan memanfaatkan abstraksi linier serta simbol-simbol yang sangat rumit, lalu disarikan makna, jadi makna dan artinya. Sini sudah ada kemampuan untuk memberi makna terhadap data, gitu kan. Artinya subjeknya itu berarti kan dia udah punya kesadaran konteks mengenai data tadi. Ya kan, jadi kan data itu tidak bisa dihubungkan begitu saja. Data itu kan mesti ditata dalam konteks tertentu. Ya kan? Data mesti ditata, dimasukkan ke dalam konteks tertentu, lalu kemudian tanpa ada konteks, data hanya tumpukan tanpa arti gitu kan. Hanya tumpukan tanpa arti. Itu yang paling penting saya kira ya. Jadi di sini kemampuan membaca data, memahami data dan memanai data. Intelijensi memahami hierarki ya, bidang hierarki, prioritas hierarki organisasi ya. Ini maksudnya gitu ya, ini kan prioritas hierarki. Jadi ada hierarki dong. Ada hierarki. Ya, dan membedakan nilai-nilai seperti keandalan, kemudian kualitas tersirat atau signifikansinya gitu kan. Jadi kita tahu signifikansinya. Kemudian di sini memang kompleks ya, kompleks. Ada klasifikasi sistem, ada paradigma, domain. Ini sangat bagi yang agak sulit ini menjelaskan kepada yang tidak terbiasa ngolah data, yang terbiasa dengan pola do and don't gitu ya, do and don't. Jadi seolah-olah yang penting itu hasil ya, padahal itu ya namanya hasil itu dikatakan benar kalau ada ukuran benarnya gitu. Ya kan? Nah, orang-orang di bawah 400 itu nggak terlalu peduli dengan ukuran benar itu gitu kan. Nggak terlalu peduli. Yang penting aku kerjain gitu. Ya tapi kamu kerjain untuk apa gitu kan?
itu masalah tersendiri ya. Makanya di Indonesia itu skor PISA-nya itu dia disebut buta huruf. Jadi masyarakat kita itu disebut masyarakat buta huruf. Tentu saja bukan secara literal, tetapi itu buta makna. Buta makna. Dia membaca tapi nggak ngerti konteksnya gitu. Maka skor PISA kita itu di bidang sains juara bertahan paling rendah. Juara bertahan paling rendah. Jadi 400 itu sudah punya ukuran benar yang disebut konteks. Ukuran benar yang disebut konteks. Nggak asal berhasil. Saya ada dulu teman terapis ya, tapi terapis yang inilah, saya kira terapis hasil pelatihan gitu ya. Datang gitu lalu waktu itu soal merokok gitu. Dia praktekkan gitu. Dia praktekkan dan katanya berhasil gitu. Kalau saya tanya, apa menurutmu berhasil? Menurutku berhasil dia tidak merokok, bukan itu. Disebut berhasil itu kalau dalam proses pelaksanaannya itu kamu sadar konteks ilmumu. Kita tidak, berhasilnya kita itu bukan kontrak hasil, tapi kontrak prosedur gitu. Wah, kacau ini teman saya ini. Praktek kok main berhasil-berhasil aja. Saya tanya, apa ukuran berhasilmu? Prosedurnya. Bukan yang tampak itu gitu. Wah, kacau kamu, saya bilang. Ini kamu main sulap kamu. Ini tuh ilmu. Jadi kita tidak peduli dengan hasilnya. Yang penting prosedur dijalankan sesuai itu. Apapun hasilnya, ya kita tidak mengharapkan apa-apa. Kita hanya menjalankan konteks. Kita bergerak dalam konteks keilmuan kita. Itu yang agak rumit ya, agak rumit itu. Agak rumit. Jadi naif. Nah, itulah yang terjadi di masyarakat. Ketika dia di tahun-tahun politik misalnya, presiden kampanye, dia kan kampanye itu dalam bentuk program kerja, bukan berjanji ke seseorang gitu. Tapi masyarakat dianggap itu janji ke seseorang gitu. Loh, dia itu kampanye program kerja, konteksnya itu. Selama dia melaksanakan program kerjanya, berhasil nggak berhasil itu lain soal. Lain soal. Itu ya yang paling penting. Lain soal. Jadi kemampuan melakukan integrasi dan seleksi sebenarnya kecerdasan itu. Ya. Jadi cepat melakukan integrasi dan seleksi. Itu bedanya orang cerdas sama apa yang kurang cerdas. Hanya soal waktu, kecepatan. Ya, hanya soal kecepatan. Mengolah dan memisah. Menyatukan dan memisahkan. Itu bedanya. Kalau orang cerdas itu hanya mungkin 3 detik. Orang yang kurang cerdas bisa 3 hari.
baru dia bisa paham. Sama-sama pahamnya, hanya kecepatannya saja. Gitu. Itu dulu kata mentor psikologi saya. Bedanya orang jenius sama enggak itu cuma kecepatan. Kalau paham tuh sama, tapi cepatnya itu cepat. Orang cerdas tuh punya spontanitas yang tinggi. Ini cara orang melihat orang cerdas tuh di kecepatannya melakukan integrasi dan seleksi. Spontannya itu, kemampuan spontannya. Itu yang paling penting. Itu ya. Dan itu harus dilatih dengan membaca buku-buku filsafat yang berat gitu kan. Dilatih dengan matematika, dilatih dengan melakukan resensi terhadap novel-novel yang tebal gitu-gitu. Saya dulu melatihnya di filsafat gitu. Baca bukunya Derrida, aduh, nggak ngerti saya itu sampai sekarang. Tapi tetap saya baca, gitu. Sambil ngantuk-ngantuk. Ini ngomong apa sih? Gitu. Tapi saya baca. Saya mencoba untuk, emang kurang cerdas berarti ya. Untuk integrasi dan seleksi ini apa? Gitu. Saya punya itu. Bukunya Derrida, saya baca aja gitu. Saya tidak mengerti. Yang paling mudah saya mengerti bukunya Roger, gitu kan, enak sekali. Cepat, saya bisa, oh ini, integrasikan dan saya bisa seleksi gitu, ide-idenya. Derrida saya tidak pernah mengerti maksudnya apa gitu ya. Sama dengan baca bukunya Immanuel Kant. Aduh, beratnya. Ini mau kemana sih? Ini ngomong apa sih ini? Ya, waduh. Hanya dua itu yang Derrida itu apa sih? Apa sih yang dipersoalkan ini? Itu kan yang paling rumit itu, apa sih persoalannya ini? Kenapa omongannya begini kan? Apa soalnya sehingga jawabannya begini? Ya kan? Itu tuh level 400 tuh. Kalau Nietzsche ngerti saya soalnya. Jadi kalau kita ngerti soalnya, kita mesti tahu jawabannya. Jadi yang dipaparkan itu kan jawaban. Makanya yang paling bagus tuh menurut saya penulis yang cukup bagus menjelaskan soal itu dan jawaban itu Imam Ghazali. Yang mulai dulu dari latar belakang soal gitu kan. Jadi sebelum soal itu, latar belakang soal itu apa? Makanya lama, panjang. Biasanya Imam Ghazali itu panjang di kata pengantarnya. Tune in di alam pemikirannya. Gitu. Dia mempersiapkan pembacanya untuk tune in ke alam pemikirannya. Ini biasanya membaca buku filsafat ya. Kalau usah lagi cara cepat. Apalagi sampai cara gila gitu ya. Itu tidak akan punya kemampuan abstraksi yang bagus. Dan nggak usah lagi kita teori. Ya, teori itu hasil meditasi. Ya kan, teori itu kan hasil meditasi. Orang kok meditasi dapat wangsit, disusun, dikonstruksi menjadi teori gitu kan. Jadi kalau meditasi nggak dapat wangsit, ya itu kemana aja loh. Ya kan? Kemana aja gitu kan. Jadi justru orang-orang meditasi itu harusnya banyak menghasilkan teori. Bukan kemudian tuh hanya menghasilkan perasaan senang, itu berarti kognitifnya belum berkembang gitu ya. Meditasinya belum sampai untuk menumbuhkan intelijensinya gitu kan. Masih baru di level perasaan gitu ya. Masih pada level perasaan. Oke.
Dengan demikian, fungsi ini menarik database yang sangat besar, baik individu maupun kolektif, yang dibuat oleh umat manusia sepanjang. Artinya, orang-orang di 400 ini paling banyak menyumbangkan data. Jadi koleksi data raksasa itu dihasilkan oleh orang-orang yang 400. Jadi kemampuan jadi pengalaman itu dibuat reasoningnya gitu. Ya kan? 400 itu puncaknya itu di mana pengalaman spiritual itu mampu ditampilkan secara reasoning, dibawa ke arah reason. Mestinya orang meditasi dia punya teori yang sangat reasonable gitu ya. Nggak bisa enggak. Dan itu saya ngalami karena banyak wirid, tumbuh reasoning saya. Punya kemampuan itu gitu. Banyak wirid. Mestinya tumbuh reasoning. Kalau wiridnya itu terukur. Cara konteksnya itu ada gitu. Kita kan kadang-kadang itu yang penting hanya level emosional. Sudah cukup. Enggak dong, harus level tertinggi itu pengalaman itu mampu dihasilkan reasoning. Reasoning itu semacam ayat atau menghasilkan kalam. Dia menjadi kalam. Jadi teori itu bisa dibilang itu adalah kalam dari seorang meditator. Ya kan? Jadi jangan lagi main-main bilang, teori. Itu berarti meditasinya tidak pernah sampai naik ke level reasoning. Hanya sampai di level emosi gitu ya. Berarti masih jauh. Harus ditambah lagi dosis meditasinya. Harus ditambah lagi. Kalau dulu itu dibedain gitu ya. Jadi ada stigma seolah-olah meditasi itu hanya soal perasaan lega, tapi tidak mampu reasoning. Menurut saya itu kurang ya. Namanya seorang meditator itu mesti menghasilkan reason. Coba lihat para resi-resi itu bisa menulis kitab, ya kan? Bisa membuatnya secara reasonable, kuat sekali. Nah, itu baru yang berhasil. Gitu. Tapi kalau meditasi untuk pelarian, ya ada manfaatnya sih. Tapi cobalah sampai ke sini gitu. Coba sampai ke sini. Yang sampai itu meditasi dianggap anti pikiran. Iya kan? Anti reasoning gitu. Wah, itu kita ya bikin penyakit lagi kita. Bikin penyakit lagi. Seperti itu. Ada kecenderungan itu kok. Ada tendensi itu di masyarakat. Spiritual berarti tidak kuat berpikir. Nah, terus kuatnya ngapain? Kuat duduk loh. Berarti tidak menumbuhkan sisi-sisi intelijensinya kan. Ada kecenderungan itu di masyarakat itu. Jadi seolah-olah reasoning itu bukan kekuatan spiritual. Padahal kalau udah nabi-nabi itu mereka sangat reasonable. Membawa wahyu itu secara reasonable. Kalau enggak, ya enggak mungkin mampu diterima oleh masyarakat yang berbudaya. Kayak main sulap aja dong. Sifat nabi kan satu fatona. Argumentatif. Artinya sangat reasonable. Ya kan? Jadi kalau kita masih belum mampu membuat reasoning yang kokoh, itu spiritualitas kita perlu diperdalam lagi, gitu ya. Perlu diperdalam. Itu yang paling penting. Ada kapasitas berpikir, to think and reason ya. Kapasitas untuk membuat reasoning. Kemudian itu melahirkan bidang-bidang ilmu.
ya kan? Field of science, psikologi, filosofi, metafisis, psikoanalisis, spiritual dan esoteric psychology. Gitu. Ulama-ulama dulu itu ulama sekaligus pemikir. Kitab-kitabnya banyak-banyak. Ya kan? Nggak ada dulu ulama yang tidak punya kitab. Karena memang itu cirinya. Semakin dalam spiritualnya, dia melahirkan ilmu. Sekarang kayaknya ulama ini hanya bikin khutbah aja itu nyari di Google. Pakai asisten. Ya kan? Kalau dulu, enggak. Kitabnya banyak. Kitab-kitab itu dia isara sama dia. Dijelajahi. Entah kapan dalam dunia Islam itu ulamanya kemudian itu tidak bisa lagi menulis kitab gitu. Berarti ada semacam kemandekan gitu ya. Kelumpuhan. Kalau bahasanya Rocky Gerung, dungu. Dungu gitu. Tidak mampu lagi menyusun penalaran dan reasoning itu. Ya nggak apa-apa, memang 400 itu ya kita disakiti, biar berkembang. Jadi di perasaan kita dicabik-cabik gitu kan. Kita itu terlalu melihat perasaan itu sebagai ukuran benar gitu. Padahal ukuran benar itu adalah kategori abstraksi, paradigma, bukan perasaan. Gitu. Tapi memang orang awam itu perasaan itu segalanya. Bahkan kalau Tuhan pun nggak sesuai perasaannya, Tuhan harus kalah. Itu juga soal itu ya di masyarakat kita itu. Kalau perasaanku sudah kamu sentil, ya ditenono gitu. Kamu tak santet. Ya, kan? Itu kebiasaan, itu budaya ya. Tapi itu sebenarnya evolusi yang lambat gitu kan. Itu evolusi yang sangat-sangat lambat. Kalau kita kembali lagi di awal bab ini, masih ingat intelijensi dan rasionalitas muncul ke permukaan. Kalau emosi-emosi lemah, rendah, bisa ditransendensi. Jadi nggak baperan kalau bahasa sains gitu-gitu. Jadi mari terus emosi-emosi level bawah ditransendensi biar muncul intelijensi dan rasionalitas. Itu yang paling pokok ya, paling pokok. Kemudian ini diskusinya menarik ini ya. Jadi apa meningkatnya kapasitas intelijensi itu melahirkan dinamika yang sangat luas. Pergerakannya itu luas gitu. Ya kan? Dinamikanya, sistem geraknya itu semakin lincah. Ya kan? Dinamis. Apa aja jadi digoreng sama dia kan? Digoreng untuk menghasilkan abstraksi baru. Itu yang paling penting. Nah, kita memang masyarakat itu tidak punya abstraksi. Tidak ada kemampuan abstraksi gitu ya. Makanya mudah dipersuasi gitu. Mudah dipersuasi, mudah dikelabui. Ya kan, mudah dikelabui. Karena memang sejak awal dia menolak abstraksi itu gitu. Pusing aku, ini nggak bikin kenyang ini. Mendingan aku nonton TikTok, emosiku lega.
Itu ya. Jadi ini perlu kita kritisi gitu ya. Jadi mari hasilkan ilmu. Ini 400 ini bisa menghasilkan ilmu ini. Mari berlomba-lomba untuk mewariskan ilmu. Ya kan? Itu saya kira impian terbesar ya. Ini wilayah yang harus dikembangkan gitu. Harus dikembangkan. Dan itu syaratnya mesti baca apa saja. Tapi sebelum membaca usahakan tuh ketahui dulu pertanyaannya gitu. Karena orang menulis itu pasti dalam rangka untuk menjawab pertanyaan besarnya gitu. Jadi nggak ada tulisan tuh yang tidak menjawab pertanyaan. Mau ngapain panjang-panjang kalau nggak ada pertanyaan kan? Dan kita itu jangan menghindari tanggung jawab. Ini bukan bakatku. Aku kan cara berpikirnya intuitif, tidak thinking. La ilaha illallah. Karena mitos bakat. Ya, kan? Jadi terlalu banyak mitos saya kira di masyarakat ini ya, yang menghalangi dirinya untuk memaksimalkan fungsi dari potensi-potensinya. Terlalu banyak mitos. Saya itu lahirnya tanggal segini, Bang Aswar. Hari tanggal begini cocoknya ini hanya membaca, nggak bisa menulis. Ada aja jawabannya itu. Ada aja. Akhirnya itu tadi, bangsa kita setiap tahun juara bertahan ranking paling bawah untuk kategori yang terbodoh di dunia di bidang sains. Tapi kalau di bidang politik itu jago itu. Tapi kalau di bidang sains itu kategori terbodoh. Juara peringkat 60 dari 61. Itu kan terbodoh itu secara sains ya. Malu juga saya baca itu. Ada teman saya yang di UNESCO gitu. Kamu nggak usah bilang kesadaran tinggi. Saya tunggu skor pisahnya Indonesia. Kalau kamu berkesadaran tinggi, kamu mampu ubah. Lemas saya. Lemas. Saya nggak yakin deh. Kenapa? Ya, nggak ada budaya membacanya. Ya udah kamu bacain kan teman saya yang saya bikin bisnis membaca buku gitu kayak gini ini. Saya dongengin mereka. Tapi tidak ada juga yang tertarik membaca sendiri gitu. Kecanduan dibacain. Aduh. Ya 400 tuh memang harus digelitik ya, harus dicabik-cabik emosinya biar bangkit harga dirinya gitu ya. Masa kita nggak malu ya, skor PISA kita itu yang terbodoh nomor 2 di dunia gitu. Coba kita lihat skor PISA kita ya. 2022 kita lihat mudah-mudahan sudah keluar. Mana tuh ya? Baru ditargetkan naik. Baru ditargetkan naik. Kita lihat ya ini ya. Ya gimana nggak pernah membaca. Tuh. Skor PISA tahun 2002 nanti akan meningkat dari banding tahun 2018. Optimisme itu dipupuk, mengingat baru optimisme belum rencana. Ada mengingat seperti sempat jeblok, bukan sempat jeblok, memang juara bertahan paling bawah.
Ini ya. Saya kira juga ya kita lihat ya, guru-guru itu kayaknya nggak punya juga dana untuk menambah bacaan loh. Saya punya bibi guru, saya tinggal di rumahnya, itu saya lihat nggak pernah beli buku baru itu. Coba, sini ada nggak orang tuanya guru? Nambah nggak buku bacaannya itu? Kayaknya dari pengalaman saya enggak deh. Nah gimana mau mengharapkan muridnya, wong gurunya aja tidak punya uang untuk beli buku. Ini masalah uang sebenarnya. Ya, tuh. Masalah uang. Ini ada yang guru nggak? Mohon maaf ya. Bukan salah gurunya, tapi gurunya kurang banyak gajinya gitu. Gitu aja biar senang gitu ya. Dan saya lihat juga teman-teman saya yang S1 itu tidak pernah lagi membeli buku. Nggak pernah lagi membeli buku. Ya, kecanduan dibacain buku, apalagi dibacain masa depannya gitu ya. Ya ini penyakit sebenarnya gitu ya. Nah, tapi memang itu ada hubungannya juga sih antara pendapatan rata-rata per kapita dengan anggaran beli buku. Itu ada hubungannya itu ya. Tapi ya itu kan kalau kita melihat dari luar ke dalam, membaca ini kan sebenarnya kebutuhan jiwa kita. Mestinya ya omset buku itu lebih tinggi daripada omset pabrik rokok. Kayaknya ini kita perlu gerakan gerakan pengadaan buku ya, rame-rame gitu. Kita garap dulu kabupaten mana, misal kabupaten ini ya, kita kerjasama sama Pemda, kita sedia patungan gitu kan, se-Indonesia, arisan, ya kan, arisan bikin. Tapi di Indonesia itu gini, Indonesia itu adalah pemilik perpustakaan terbanyak di dunia kalau nggak salah. Tapi nggak ada pembaca. Bingung juga. Jadi Indonesia itu kayaknya kalau bukan di dunia, di Asia Tenggara deh. Perpustakaan terbanyak di dunia kayaknya itu di Indonesia. Di Jogja itu ada perpustakaan daerah, perpustakaan kabupaten, perpustakaan sekolah. Tapi pembacanya juga nggak ada gitu. Ini gimana sih? Ya kan? Jadi ada yang salah ini dengan sikap mental masyarakat kita. Dan nggak tahu dari mana mulainya gitu ya, kita nggak tahu. Bilang nggak ada uang. Tapi omset skincare naik gitu. Ya kan? Tempat-tempat wisata penuh, jalan raya, itu kan indikator tuh ya. Jalan raya kalau weekend tuh nggak bisa gerak kita. Orang mau piknik semua. Jadi dari mana ini kita mau ini ya? Mulainya gitu. Nah ini jadi PR kita semua gitu ya. Di PR, dan ini ada hubungannya dengan evolusi otak depan kita gitu ya. Jadi kita itu evolusinya masih di otak tengah itu ya, otak limbik, belum sampai ke depan gitu ya. Entah belum sampai ke depan evolusinya itu, masih persoalan emosi. Saya kira itu saja malam ini ya. Menyakitkan memang. Menyakitkan karena kita mesti menyaksikan wajah kita sendiri yang memang itu kecut kalau lihat buku gitu ya. Mengkerut dahi kita kalau lihat buku. Ya, tiap gajian Gramedia tetap biasa aja, nggak rame gitu.
Mau tutup kok Gramedia itu. Mau tutup itu. Apa tokonya itu udah banyak stationery daripada buku kan? Iya udah banyak stationery jual olahraga gitu. Padahal itu toko buku satu-satunya di Indonesia sudah mau bangkrut jualan buku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Bang. Sampai kita akhiri kelas malam ini sampai di sini. Kita ketemu minggu depan di waktu yang sama. Selamat malam semua.